Di tengah semua tragedi itu, satu-satunya kata yang keluar dari mulut Subaru adalah bagaimana dengan rem. Dunia seakan berhenti ketika ia menyadari surat rem masih tergenggam di telapak tangannya yang berlumuran darah. Subaru berjalan dengan langkah tenang namun penuh kehancuran batin, mengulang nama rem berkali-kali. Ingatan tentang senyuman rem menghantuinya, kayak di penginapan, di rumah kasten, di pasar ibu kota. Semua kenangan itu kini terasa seperti bayangan yang tak bisa ia raih lagi. Di depan mansion, ia melihat Mainz yang familiar tergeletak di jalan setapak. Surat rem pun jatuh dari tangannya. Kata-kata terakhirnya rem memohon tunggu hingga aku kembali. Namun kenyataannya, tubuh rem tergeletak di taman. Gaunnya terjabik, luka mengganggang di perut, anggota tubuh bengkok, dan sebuah bila menancap di tengkoraknya. Senyum yang selalu menemaninya kini hilang selamanya. Lalu Subaru melihat tubuh-tubuh berjubah hitam berserakan. Darah mengenang di jalan setapak. Subaru menatap dengan wajah hancur, lalu beralih ke sebuah gudang penuh bekas luka, bakar, dan sayatan. Dengan gemetar, ia membuka pintu gudang. Pemandangan yang muncul membuat wajahnya berubah menjadi ekspresi penderitaan karena tumpukan mayat anak-anak desa disusun rapi seolah karya seni keji yang ingin disembunyikan. Subaru hanya bisa mengeluarkan suara patah-patah. Ram memeluk rem erat, matanya kabur oleh air mata. Ia pun mencoba menenangkan adiknya yang terguncang, namun rem akhirnya melepaskan diri. Tangisnya memenuhi ruangan, menggantikan keheningan setelah menjeritan Petra. Dengan tatapan baja, Cross mengutuk dirinya sendiri karena seandainya saja ia tidak membiarkannya pergi dengan cara seperti itu. Emilia dan Beatrice menatap layar dengan wajah ngeri, tak mampu menahan tragedi yang Subaru alami sendiri. Emilia akhirnya berbisik meminta maaf sambil melepaskan genggaman tangannya dari Subaru. Tenggelam dalam rasa bersalah sampai matanya merah. Ram menahan air mata lalu bilang kepada siapapun yang melakukan semua ini, jika Subaru belum menangkapnya, ia bersumpah untuk membalas penderitaan Subaru dan kematian rem. Garfield mengeluarkan suara kecil, mengeluarkan rasa kekesalannya. Okto segera merangkulnya lebih erat, menjaga agar sahabatnya tetap stabil. Keduanya menangis bersama, tapi tragedi ini benar-benar menghancurkan semua orang yang menyaksikannya. Al menutup sisi helmnya, tak sanggup menatap layar lebih lama. Petra bersembunyi dalam pelukan Federica yang menggenggamnya erat sambil bergetar hebat, menahan tangis dan teriakannya. Petra berharap ia memiliki kekuatan seperti sang kakak pengasuh, namun ia hanya bisa larut dalam ketakutan. Garfield menjadi aing mau, teriakannya berguncang seluruh teater, menyalurkan amarah dan rasa sakit yang tak bisa ia tahan. Okto segera menahan dan memeluknya, menjaga agar sahabatnya tetap runtuh sepenuhnya. Emilia tak sanggup menatap mayat anak-anak lebih lama. Ia langsung memeluk Subaru dan Beatrice sekaligus. Beatrice meski biasanya keras kepala, menerima pelukan itu tanpa keberatan karena saking hancurnya hati Beatrice. Rasa lelah karena itu tidak akan mudah bagi Subaru untuk mengatasi ini, apalagi melupakannya. Anastasia ragu kalau Subaru akan bisa melupakan ini begitu saja. Belum lagi mentalnya yang sudah hancur sejak pertarungan di kastil. Julius yang menahan amarah dengan kepalan tangan bergetar, menyalahkan pertempuran sebelumnya sebagai pemicu tragedi ini. Priscilla menatap wajah anak-anak yang terbunuh, menghafalnya satu persatu. Dia bahkan bilang kalau di Fulaksia pun pemandangan ini tidak bisa diterima. Roswell hanya menatapnya dingin dan bilang ke Priscilla agar sebaiknya ia segera mengantri. Subaru akhirnya jatuh, tak sanggup lagi menahan pemandangan ini. Ia pun mual, tubuhnya menyerah pada beban yang tak tertahankan. Ia berbisik penuh dengan duka, suaranya bercampur antara amarah dan kekalahan. Dalam pikirannya, ia masih berusaha meyakinkan dirinya jika ia mendapat kesempatan, ia bisa membuat masalah apapun lenyap. Namun kenyataan menghancurnya, karena ini bukan yang Subaru inginkan. Dengan napas terengah, mata penuh air mata, Subaru menatap ke atas, sembari mencari harapan, mencari tangan yang bisa menolongnya. Namun hanya kesunyian dan mayat yang menjawabnya. Felix menangis di dada Wilhelm, memohon pada Subaru, minta maaf pada Subaru atas semua yang ia katakan terhadapnya. Ia memohon agar menggunakan kekuatan itu untuk menyelamatkan mereka semua. Wilhelm menahan tubuh Felix, menenangkan dengan suara lembut sambil mengusap punggungnya. Belt menatap Subaru dengan kaget karena gak percaya Subaru masih melanjutkan ini. Reinhardt menunduk dengan tatapan penuh rasa bersalah karena seharusnya ia mendengarkan Subaru ketika ia menyuruhnya mendatanginya. Meskipun bermaksud
permintaan maafnya yang pertama gagal. Vel hanya menggeleng, bibirnya tertutup rapat, menahan emosi yang bercampur antara marah dan juga sedih. Semua orang di ruangan merasakan beban tragedi ini. Tangisan Felix, penyesalan Reinhard, dan keheningan Wilhelm menjadi simbol betapa dalam luka yang ditinggalkan oleh tragedi desa Arlam. Tidak ada yang bisa menyangkal Subaru menanggung beban itu sendirian, dan semua orang kini menyadari betapa besar kesalahan mereka karena membiarkannya pergi. Subaru masuk ke Mansion Minter yang memeriksa setiap ruangan, dapur, tangga, ruangan makan, semuanya kosong tanpa tanda kehidupan. Saat membuka pintu berikutnya, tubuhnya membeku. Subaru pun melihat sang maid berambut merah muda yang tergeletak. Darah mengalir dari mulutnya, namun horor semakin dalam ketika ia melihat seorang anak kecil dalam pelukan Ram. Subaru tersedak saat mengenali anak berambut oranye. Jeritannya pecah sampai melukai tenggorokannya sendiri. Mata kecil Petra yang hancur, soket matanya yang remuk membuat Subaru jatuh ke jurang putus asa. Subaru berteriak kalau ini bukan salahnya. Ia mencoba menyangkal kenyataan yang menelannya. Ia menatap ke atas, melihat ruangan yang dijaga oleh tubuh Ram dan Petra, seolah mereka adalah manekin yang tertutupi jejak berdarah menuju dalam. Kata-kata terakhirnya hanya mengulang penuh keputusasaan. Ram berusaha menyingkirkan bayangan tubuhnya sendiri yang sudah mati dari pikirannya. Ia memeluk Rem erat, mencoba menenangkan Rem karena ia yakin Subaru akan membalaskan dendam mereka. Namun Rem meledak. Teriakannya, getaran kemarahan merambat ke tubuh kakaknya sampai tanduknya mau muncul. Derika tidak mampu menahan reaksi ketika melihat Petra yang sudah menjadi mayat. Ia hanya bisa memeluk tubuh kecil itu dengan tangan bergemetar, menahan tangis dan rasa hancurnya. Crash bingung kenapa Subaru menyalahkan dirinya sendiri. Bahkan Anastasia aja bilang tidak ada orang lain yang bisa ia salahkan di sini. Emilia menunduk, menatap sepatu bootnya, menutup telinga dari suara tragedi itu karena ia tak sanggup lagi menghadapi kenyataan yang terus menghantam. Sampai matanya merah kering, capek nangis terus. Priscilla awalnya mencatat setiap detail, berharap Subaru bereaksi dengan martabat dan kebanggaan. Namun akhirnya ia sadar bahwa mencatat apa yang seharusnya dilakukan Subaru adalah cara terburuk untuk memahami penderitaannya. Namun ia juga terkejut melihat Subaru tetap melangkah meski dunia runtuh. Kenapa ia gak kabur aja? Apakah karena tali kekangnya yang sekuat ini? Subaru mengikuti jejak merah dan di ujung jalannya ia menemukan sebuah pin bunga putih berlumuran darah yang ternyata itu milik Emilia. Ia tak sanggup menyebut namanya dengan jelas, tapi sebuah rak buku terbuka memperlihatkan jalan rahasia. Subaru masuk ke lorong dingin dengan dinding batu biru bercahaya. Di ujung lorong, sebuah pintu logam berdiri menantinya. Saat menyentuh ganggang pintu, terdengar creng. Subaru menjerit, jari-jarinya ternyata patah, menempel di ganggang pintu. Karena frostbite, cari aja di Google. Ia mundur, namun kakinya juga membeku, lalu patah dari tubuhnya. Kulitnya berubah biru pucat, es menyebar ke seluruh tubuhnya, dan Subaru melihat sosok berjubah berdiri di lorong, membeku seperti patung. Mereka sudah mati, namun kehadiran mereka menambah kengerian di teater. Saat tubuhnya mulai pecah, ada suara bergema muncul sebelum wajahnya hancur menjadi serpian es, dan akhirnya Subaru mati. Emilia akhirnya tak sanggup lagi menahan diri. Ia sadar bahwa Subaru mati dengan tubuh membeku hingga pecah. Perutnya mual, wajahnya juga pucat. Felix berteriak penuh emosi karena kematiannya, membeku dan hancur berkeping-keping, dan berpikir mungkinkah dunia lebih kejam lagi di time loop berikutnya. Rasa bersalah menelannya, membuatnya menyesali sikap kerasnya selama ini. Garfield dengan suara seraknya menatap Felix dengan herannya. Tak percaya, Felix kini menunjukkan simpati. Felix menunduk, mengakui kalau ia salah, merasa ia gak pantas berada di ruangan yang sama dengannya. Sebuah pengakuan bahwa ia telah salah menilai Subaru. Garfield mengangguk menerima ketulusan Felix. Meski hatinya hancur, ia percaya bahwa pengakuan itu nyata dan bahwa tragedi Subaru telah mengubah semua orang di ruangan teater.